至于那些愚人，真是茫无头绪。Halo para senior, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya cuy. Haiya, di chapter sebelumnya, Xiao Huan diangkat murid sama Tuan Hantu. Sampai-sampai Engkong Zhou kesel sama pilihan Xiao Huan. Dia kira Xiao Huan tulus jadi muridnya. Tapi ternyata Xiao Huan tahu kalau dia nggak nerima tawarannya, yang ada dia sama Engkong Zhou juga bakal dihabisin sama Tuan Hantu. Dan yang lebih kerennya, ternyata Xiao Huan juga punya rencana buat ngasih surprise ke Tuan Hantu. Ya udah kalau gitu, lanjut ke chapter 188 deh. Kita masuk ke alur cerita Guili yang lagi nyari dewa binatang nih cuy. Oke lah kalau begitu, kita gaskeun aja. 呀，这位姐姐好生美丽，怎么此前从未见过？爱妃破散，一个叛青云入圣将，诸鬼王宗主征伐四方，更在这10年之中不顾。 Setelah meninggalkan Gunung 7 Mil, Guili langsung melanjutkan perjalanan ke Lembah Fenxiang. Lembah ini adalah jalur utama menuju Pegunungan 10.000. Di dalam Lembah Fenxiang juga ada sebuah formasi sihir misterius bernama Formasi Api Hitam 8 Iblis yang terletak di altar api hitam. Itu menandakan kalau Lembah Fenxiang kemungkinan besar punya hubungan erat sama penyihir kuno. Di tengah perjalanannya, Guili kepikiran sama satu nama, yaitu Xiao Bai. Waktu itu, di Gunung Rubah Agung, Xiao Bai pergi sendirian dan sejak itu nggak pernah ada kabarnya lagi. Meski Guili tahu betul kalau kemampuan dan kekuatan kultivasi Xiao Bai sudah tinggi dan tidak perlu dikhawatirkan, tetap aja rasa cemas itu ada. Terlebih lagi saat mengingat semua kenangan mereka, hari-hari di perbatasan selatan hingga perjalanan menuju dataran tengah, senyum lembutnya, kecantikannya, semua itu masih terasa hangat di hati Guili. Lembah Fenxiang adalah salah satu dari 3 sekte besar di aliran kebenaran. Sekarang, setelah kembali dari Bukit Qinyun, mereka beresin semua puing-puing dan kekacauan. Lalu dengan bangga menceritakan bagaimana mereka ikut bertempur di dataran tengah. Katanya, mereka bertarung mati-matian bersama orang-orang aliran kebenaran melawan para binatang iblis. Waktu perang itu, langit itu gelap, siang sama malam nggak bisa dibedain. Tapi akhirnya, bersama 2 kekuatan besar sekte lainnya, mereka berhasil mengalahkan dewa binatang dan menyelamatkan dunia. Guili menyelinap diam-diam bersama Xiao Hui. Meski langkah mereka cepat, Guili tetap siaga. Kalau sampai ketahuan sama murid-murid dari Lembah Fenxiang, bisa kacau. Bisa-bisa kalau menghadapi pertarungan hidup dan mati, Guili nggak ada jalan lagi untuk mundur. Tapi yang mengejutkan, kali ini dia bisa masuk dengan lancar, nggak ada hambatan. Sepanjang jalan, lembah yang dulu tenang dan indah, sekarang malah bau busuk. Banyak murid dari Lembah Fenxiang kelihatan sibuk ngangkutin tumpuk-tumpukan bangkai. Guili langsung sadar apa yang terjadi. Memang sih, Yun Yilan sempat membawa murid-muridnya pergi ke dataran tengah, tapi hewan-hewan yang dikurung di lembah jelas nggak ikut dibawa. Saat gelombang binatang buas menyerbu, mereka jadi korban. Sekarang, semua bangkai itu membusuk dan mengeluarkan bau menyengat yang luar biasa. Setelah mengamati sebentar, Guili segera menuju ke tujuan utamanya, yaitu altar api hitam. Tempat itu sangat penting di Lembah Fenxiang. Dulu Xiao Bai pernah dikurung di sana dan formasi sihir legendaris, formasi api hitam 8 iblis, juga dipasang di situ. Kalau memang benar formasi ini mampu menahan bahkan makhluk sekuat dewa binatang, Guili harus cari tahu lebih dalam. Altar api hitam adalah wilayah terlarang di Fenxiang. Meskipun kondisi lembah lagi kacau, penjagaan di sana malah makin ketat. Mungkin karena ada kejadian Xiao Bai pernah kabur, atau karena mereka takut ada penyusup. Tapi kekuatan Guili sekarang udah jauh beda. Dengan mudah dia bisa menyusup masuk ke altar yang megah itu tanpa terdeteksi. Sesuai dugaannya, bagian luar dijaga ketat, tapi bagian dalam justru sepi. Tempat itu masih tampak sama seperti terakhir dia ke sana. Di lantainya, pola merah gelap yang aneh masih terukir dalam. Guili sangat hafal dengan itu. Itulah formasi api hitam 8 iblis. Formasi yang pernah hampir merenggut nyawanya. Guili menengadah melihat 2 lantai di atas, tempat Xiao Bai dulu dikurung. Mekanisme penguncinya sekarang udah rusak. Pintu-pintunya terbuka lebar, menyisakan lorong-lorong gelap yang sunyi dan mencekam.
Guili perlahan berjalan mendekati formasi. Saat diperhatikan dari dekat, 8 makhluk buas yang menjadi inti formasi itu masih tampak seperti dulu, terukir jelas seolah hidup. Simbol-simbol patung yang menghubungkan mereka terlihat rumit dan misterius. Guili mulai memusatkan pikirannya, mencoba memahami rahasia yang tersimpan dalam formasi kuno ini. Tapi tiba-tiba, di tengah keheningan altar, terdengar suara tawa seorang wanita dari atas. Guili langsung menengadah lalu berkata, "Kaukah itu, Xiao Bai?" Tapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya, langkahnya terhenti. Dari balik bayang-bayang gelap di atas, seseorang turun perlahan. Gaun kuning yang sangat familiar, sorot mata tajam yang penuh pesona. Cukup satu pandangan untuk membuat siapapun terpaku. Itu bukan Xiao Bai, itu Jin Ping-er. Setelah sedikit terkejut, Guili langsung mengatur napasnya, berusaha tetap tenang. Jin Ping-er berdiri. Pakaiannya masih sama anggunnya, wajahnya tetap cantik dengan senyum tipis yang menggoda. Dia lalu menatap Guili sambil melangkah pelan mendekat, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan muda Guili." Guili menatapnya tanpa berkedip, lalu berkata, "Kenapa kamu ada di sini?" Jin Ping-er menyibakkan rambut dari pelipisnya dengan gerakan lembut penuh pesona. Lalu dengan suara nyaris seperti bisikan, ia menjawab, "Aku sudah lama nunggu kamu di sini." Guili mengernyit lalu berkata, "Nunggu aku? Buat apa? Gimana kau tahu aku bakal kesini?" Dengan tenang dan santai, Jin Ping-er menjawab, "Masa kamu lupa? Terakhir kali kamu ke tempat ini bukannya bareng aku juga. Kudengar kamu datang ke selatan buat ngejar dewa binatang. Menurut informasi yang kudapat, satu-satunya cara buat menyegal dia yaitu dengan formasi yang ada di tempat ini. Jadi kalau bukan kesini, kamu mau kemana lagi?" Ia menatap Guili dengan tatapan manja dan tertawa pelan, lalu berkata, "Lihat, aku pintar kan?" Guili makin mengernyit. Walaupun sekarang kekuatannya sudah jauh di atas rata-rata, tapi di depan Jin Ping-er, pesona gadis ini tetap saja membuat hatinya sedikit goyah. Setelah semua kekacauan besar itu, jelas Jin Ping-er juga telah banyak berkembang. Tapi Guili tetap menjaga ekspresi dinginnya. Ia berkata, "Kau belum menjawab intinya. Kau nunggu aku di sini itu buat apa?" Jin Ping-er tetap tersenyum. Suaranya lembut, ia berkata, "Aku kesini juga mau mencari dewa binatang. Pegunungan 10.000 itu kan bahaya banget. Gimana kalau kita jalan bareng? Biar bisa saling bantu dan saling jaga." Guili menatapnya dalam-dalam. Wajah Jin Ping-er terlihat tenang, manis dan menawan. Semua yang dia ucapkan terdengar masuk akal, tanpa kesan mencurigakan sedikit pun. Xiao Hui tiba-tiba mengikik pelan, lalu melompat turun dari bahu Guili. Ia berjalan santai di atas patung dewa jahat raksasa yang ada di lantai, menginjak-injaknya berkali-kali. Tiba-tiba, dari tangannya muncul tombak es 9 beku. Dia pegang tongkat itu seperti mainan, lalu mulai menusuk-nusuk patung itu sambil iseng. Di sisi lain, Jin Ping-er memperhatikan monyet kecil itu, dan saat melihat tongkat dingin yang digunakan Xiao Hui, raut wajahnya sedikit berubah. Entah karena benci patung-patung itu atau cuma lagi bosan, Xiao Hui terus menusuk dan menginjaknya. Tapi karena patung-patung itu cuma benda mati, ya tentu gak ada reaksinya. Tak lama kemudian, ia pun kehilangan minatnya, menyimpan tongkatnya dan meloncat pergi untuk bermain sendiri. Untuk beberapa saat, Guili dan Jin Ping-er terdiam. Sampai akhirnya Jin Ping-er membuka suara lalu berkata, "Kamu pernah ketemu San Guanse ya?" Guili meliriknya sekilas, tidak langsung menjawab. Ia malah balik bertanya, "Menurutmu?" Jin Ping-er menatap Guili tanpa berkedip, senyumannya yang menggoda kini lebih lembut. Lalu ia berkata, "Sepertinya aku memang meremehkanmu. Dari semua orang dari generasi kita, cuma kamu satu-satunya yang benar-benar aku kagumi." Guili mengangguk pelan lalu berkata, "Omonganmu bagus juga, tapi kalau bisa lain kali gak usah diulang." Jin Ping-er sedikit terkejut mendengar balasan dingin itu. Guili kemudian menurunkan pandangannya ke ukiran-ukiran mengerikan di lantai, ke simbol dewa-dewa jahat dari formasi. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Ia pun berseru, "Hah? Itu? Kenapa di sini ada bekas darah?" Ternyata di lantai altar itu, 8 patung dewa iblis yang mengelilingi formasi api hitam 8 iblis semuanya bernoda darah. Ada yang kering kehitaman, ada juga yang masih tampak segar. Di sampingnya, Jin Ping-er berkata dengan tenang, "Aku sudah beberapa hari di sini. Selama itu, aku melihat orang-orang dari lembah Fanxi yang datang sesekali, lalu menuangkan darah segar ke patung-patung ini. Tapi buat apa mereka melakukan itu, aku juga nggak tahu."
Guili mengerutkan keningnya, menyentuh lantai yang lengket, lalu mengangkat tangannya dan mengamati darah yang menempel di jarinya. Sulit ditebak apakah itu darah manusia atau darah binatang. Ia menggeleng perlahan lalu berkata, Lembah Fenxiang itu adalah salah satu sekte besar dari aliran kebenaran. Tapi kenapa masih pakai ritual berdarah aneh begini? Ini sudah keluar jalur. Belum sempat ia melanjutkan, tawa Jin Ping-er terdengar di sebelahnya. Dia berkata pelan, Kau pikir di aliran suci kita nggak ada yang melakukan hal yang sama? Guili terdiam. Seketika pikirannya melayang ke masa lalu. Ingatannya tertuju langsung kepada penyihir agung yang melakukan ritual untuk menyelamatkan Biao. Saat itu dia tanpa ragu meminta darah segar untuk menggambar formasi sihir. Dan Raja Hantu langsung memerintahkan dan membawa 2 bejana penuh darah. Darah itu darah manusia. Tapi dari mana darah sebanyak itu didapatkan? Guili pun terdiam. Perlahan ia menunduk, pandangannya kosong, seolah hatinya diterpa badai sunyi yang tak bisa dijelaskan. 找寻医治碧瑶小姐之法，如此种种，怎不叫天下女子为之倾羡？ Cerita beralih ke Gunung Qingyun, puncak Tongtian. Di aula kristal yang megah, para ketua cabang sekte Qingyun telah berkumpul. Ini adalah rapat bulanan, tradisi lama yang selalu dijalankan sejak zaman dahulu. Tapi hari ini, suasananya agak aneh. Semua ketua hadir, kecuali satu. Kursi utama di aula tengah ternyata kosong. Itu tempat ketua sekte Qingyun. Di sampingnya berdiri Xiao Yichai, murid ketua sekte dengan wajah yang agak canggung. Di pojok ruangan, Cihao dari puncak naga duduk terdiam. Wajahnya tenang seperti biasa. Ia masih terlalu muda untuk ikut bicara dalam pertemuan penting seperti ini. Lalu, yang pertama angkat bicara adalah Tian Buyi, ketua dari puncak bambu besar. Wajahnya serius, keningnya berkerut saat bertanya. Keponakan Xiao, biasanya ketua sekte nggak pernah absen dalam rapat seperti ini. Kenapa kali ini dia tidak hadir? Xiao Yichai tampak gelisah. Ia menjawab dengan sopan. Paman Guru Tian, 10 hari yang lalu guruku menutup diri untuk berlatih. Untuk sementara, beliau mempercayakan semua urusan puncak Tongtian kepadaku. Beberapa tetua dari puncak lain saling melirik. Jelas mereka tidak sepenuhnya percaya dengan penjelasan itu. Tak lama kemudian, suara dingin dari Guru Sui Yue dari puncak bambu kecil terdengar. Keponakan Xiao, beberapa hari ini aku telah mendapat kabar aneh dari murid-muridku. Katanya ketua sekte bertingkah aneh belakangan ini. Bahkan ada yang bilang 2 malam lalu beliau berdiri di atas atap aula kristal dan meraung ke arah bulan seperti orang gila. Apa itu benar? Xiao Yichai terdiam sejenak, wajahnya menegang, lalu menggeleng pelan dan menjawab, tidak ada hal seperti itu, Bibi Guru Suiwe. Aku tidak tahu dari mana asal rumor itu. Guruku adalah panutan utama dunia aliran kebenaran. Beliau telah mencapai pencerahan dan memiliki jiwa yang agung. Tidak mungkin beliau melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu. Selain Cihao yang tetap diam, para ketua dari 5 puncak lainnya terlihat saling bertukar pandang. Ekspresi mereka penuh keraguan, karena tampaknya bukan hanya 1-2 orang yang sudah mendengar desas-desus aneh itu. Beberapa saat setelah suasana sempat hening, ketua dari puncak angin, Zheng Suchang, akhirnya angkat suara. Keponakan Xiao, kami para paman gurumu bukannya mau menekanmu, tapi kita semua tahu ketua sekte adalah pilar utama dari sekte Qingyun. Kalau sampai terjadi sesuatu pada beliau, seluruh pondasi sekte ini bisa goyah. Sekarang banyak kabar aneh beredar dan kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang cuma rumor. Jadi menurutku akan lebih baik kalau kami langsung bertemu dengan beliau. Dengan begitu semuanya bisa jelas. Xiao Yichai tersenyum pahit lalu berkata, para paman guru memang sedang mengasingkan diri untuk latihan. Beliau sudah memberi perintah agar tidak diganggu. Aku bukan bermaksud menghalangi, tapi aku hanya menjalankan titah beliau. Ketua puncak matahari terbit, Fan Yuan, menatap Xiao Yichai tajam, lalu berkata, keponakan Xiao, hari ini ke-6 ketua puncak hadir di sini. Semuanya datang dengan niat baik, ingin bertemu langsung dengan ketua sekte. Masa iya, beliau tidak bisa memberi kami sedikit muka? Xiao Yichai terdiam, tidak ada jawaban yang ia berikan. Melihat itu, ketua puncak matahari terbenam, Fei Yun, tersenyum santai lalu berkata, kalau memang begitu, bolehkah kami tahu di mana ketua sekte sedang berlatih tertutup? Tian Buyi dan Zheng Suchang saling bertukar pandang. Zheng Suchang lalu berdehem dan berkata,
Begini saja, kami tidak akan memaksa. Cukup beritahu di mana beliau berada. Kami akan datang memberi hormat. Kalau memang beliau dalam kondisi baik, kami akan langsung pulang. Bagaimana? Wajah Xiao Yichai tampak gelisah. Ia menunduk dan berkata pelan. Beliau akhir-akhir ini merasa sangat bersalah atas semua yang terjadi pada Qingyun. Beliau sering menyendiri di aula leluhur untuk merenung dan memohon ampun. Tanpa menunggu lagi, Tian Buyi langsung berdiri dan melangkah menuju pintu belakang aula. Yang lain segera menyusul. Zheng Suchang, Guru Sui Yue, Fan Yuan, Fei Yun, lalu Chi Hao ikut berjalan di paling belakang. Saat melewati Xiao Yichai, dia menepuk bahunya perlahan. Xiao Yichai menatapnya sebentar, lalu menghela nafas panjang dan menggeleng pelan. Aula leluhur terletak di belakang Gunung Tongtien, tersembunyi di balik hutan rimbun yang jarang disentuh manusia. Gedungnya nyaris tak terlihat dari kejauhan, tertutup lebatnya dedaunan. Selama belasan tahun, meski sekte Qingyun sudah 2 kali dilanda bencana besar, tempat ini masih tetap berdiri utuh. Ada yang bilang tempat ini dilindungi oleh roh-roh para leluhur Qingyun dari generasi ke generasi. Rombongan para ketua berhenti di depan aula. Mereka berdiri diam, memandangi bagian dalam yang gelap gulita. Satu-satunya cahaya datang dari lampu kecil yang tergantung di ambang pintu, memancarkan cahaya redup ke lantai batu. Di ujung cahaya itu terlihat samar. Terlihat sosok sedang duduk membelakangi mereka. Di atas bantalan meditasi, diam tidak bergerak seperti patung. Para ketua saling menatap, tidak satu pun berbicara. Setelah beberapa saat, Tian Buyi maju selangkah dan berseru. Saudara Dao Xuan, ini aku, Tian Buyi. Kami semua ada di sini. Apa kau baik-baik saja? Suara itu bergema hingga ke dalam aula. Dupa yang tadinya menyala samar tiba-tiba berkobar sejenak, lalu kembali redup seperti semula. Lalu dari balik kegelapan, terdengar suara. Ada urusan apa? Semua yang hadir terdiam. Suara itu dingin, bahkan agak menyeramkan. Tidak ada sedikit pun kehangatan atau ketenangan yang biasanya terdengar dari Dao Xuan. Justru suara itu mengandung kebencian yang sangat dingin. Namun, mereka semua mengenalnya. Suara itu memang suara Dao Xuan. Dan saat itulah, semua orang di sana menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tian Buyi mengernyit, para tetua lainnya ikut memasang wajah serius. Situasi ini jauh lebih buruk dari mereka kira. Tian Buyi menatap sosok yang duduk di antara cahaya dan bayangan itu. Ia menarik nafas panjang, lalu berbicara dengan nada hati-hati. Saudara Dao Xuan, kami dengar akhir-akhir ini kondisi tubuhmu kurang baik. Kami semua datang kemari untuk menjengukmu. Bolehkah kami masuk untuk menyampaikan salam? Sesaat hening, lalu terdengar suara tawa dingin dari dalam aula. Menjengukku. Keenam ketua puncak datang bersama hanya untuk menjengukku. Jangan bercanda, kalian pasti mau menyingkirkanku dari posisi pemimpin sekte kan? Ucapannya itu langsung seperti petir di siang bolong. Semua orang terkejut, wajah mereka langsung berubah. Bahkan Tian Buyi yang biasanya tenang, refleks mundur beberapa langkah dengan ekspresi bingung. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Master Sui Yue yang selama ini selalu terlihat tenang, kini juga tampak kaget tidak percaya. Zheng Suchang lalu maju dengan raut cemas dan bicara dengan suara keras. Kakak ketua, kami tidak punya niat seperti itu. Kami hanya khawatir dengan keadaanmu, jadi datang untuk memastikan kau baik-baik saja. Tapi suara Dao Xuan kembali terdengar. Kali ini lebih tinggi dan dingin, disertai tawa yang mengejek. Zheng Suchang, dari semua ketua puncak, kaulah yang paling licik. Kau tahu niat busuk Changsong dari puncak naga sejak lama. Tapi kau diam saja. Kau pikir aku tidak tahu? Wajah Zheng Suchang langsung berubah pucat. Tian Buyi, Sui Yue, dan yang lainnya juga kaget. Mereka serempak menoleh padanya. Guru Sui Yue menatapnya tajam dan bertanya, apa itu benar? Zheng Suchang hanya bisa tersenyum pahit lalu menggeleng pelan dan berkata, itu tuduhan yang tidak mendasar, sama sekali tidak benar. Tian Buyi langsung menimpalinya. Senior Zheng bukan orang seperti itu. Guru Sui Yue tampak ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba nyala dupa di dalam aula menyala terang. Meski tidak ada angin sama sekali, pandangan mereka memang tidak bisa menembus kegelapan. Tapi entah kenapa, semua orang merasa seperti ada sesuatu yang buas dan mengerikan sedang mengintai mereka dari dalam sana. Namun dalam sekejap kemudian, semuanya kembali normal, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Sosok itu masih duduk diam di antara bayangan dan cahaya, tidak bergeming sedikit pun. Di dalam kegelapan, Dao Xuan
Xuan mendongakkan kepalanya perlahan. Pandangannya tertuju pada papan leluhur para pendiri sekte yang berdiri tegak di depannya. Tidak lama kemudian, suaranya kembali terdengar. Kali ini tenang seperti biasa. "Sudahlah, pergi saja. Aku baik-baik saja." Nada suara itu kembali seperti Dao Xuan yang mereka kenal, tenang, ramah, dan penuh wibawa. Para ketua saling menatap, masih ragu, tapi tidak ada yang membantah. Dao Xuan adalah pemimpin Qingyun, orang yang dihormati yang telah menyelamatkan sekte ini berkali-kali. Tak satu pun dari mereka bisa begitu saja menentangnya. Akhirnya, satu persatu dari mereka berbalik dan meninggalkan aula leluhur. Begitu mereka pergi, aula itu kembali hening. Tidak jelas sudah berapa lama waktu berlalu. Di dalam kegelapan pekat, terdengar suara napas berat, seperti ada seseorang yang sedang menahan derita. Nafas itu seperti pejuang sekarat di medan terang, sunyi tapi penuh rasa sakit. Perlahan, terdengar tawa, kadang seperti orang putus asa, kadang seperti orang gila. Tawa aneh dan menggema, semakin lama semakin liar. Tempat yang dulunya dianggap suci itu, kini hanya diselimuti kegelapan dan kesunyian. Sementara itu, di luar, matahari bersinar cerah. Di kejauhan, melewati pegunungan dan hutan, sebuah bayangan besar tiba-tiba bergerak cepat melintas di langit. Cerita beralih di perbatasan selatan Pegunungan 10.000. Cahaya matahari senja terpancar jauh di ujung langit, tepat di atas deretan pegunungan tinggi yang tampak tak berujung itu. Karena tidak menunjukkan petunjuk apapun soal formasi api hitam 8 iblis, Guile dan Jin Ping-er akhirnya meninggalkan lembah Fenxiang. Kini mereka berdiri di hamparan tanah tandus, menghadap langsung ke barisan pegunungan 10.000 yang menjulang gelap dan dingin. Mereka sama-sama memandang langit, memperhatikan matahari yang perlahan tenggelam di balik gunung. Langit mulai memudar warnanya, lalu perlahan menggelap. Menurut Jin Ping-er, jalur ini adalah salah satu pintu masuk tersembunyi ke pegunungan 10.000, jauh dari jalur utama di dekat lembah. Biasanya, wilayah ini tidak bisa dilewati karena tertutup kabut beracun yang mematikan. Tapi, ada hari-hari tertentu setiap bulannya, saat kabut itu tiba-tiba menghilang sejenak, dan di hari ini adalah salah satunya. Mereka berdiri berdampingan, diam, menunggu saat itu tiba. Jin Ping-er menatap jauh ke pegunungan yang menjulang. Tubuhnya terlihat anggun dan mencolok di tengah tanah yang tandus dan keras ini, seperti satu-satunya bunga yang tumbuh di tengah padang gersang. Dan begitu cahaya terakhir hilang di balik puncak-puncak gelap itu, kabut yang biasanya menutupi gunung itu mulai bergetar, lalu perlahan menghilang. Jin Ping-er tersenyum, lalu menoleh pelan dan berkata, "Ini sudah saatnya, ayo masuk." Guile meliriknya dan bertanya, "Kabut beracun di sini. Orang-orang bilang nggak bisa ditebak, tapi kamu tahu kapan racun itu bisa hilang? Dari mana kau tahu itu?" Jin Ping-er tertawa perlahan, suaranya lembut dan genit lalu berkata, "Aku malas bilang." "Terus kenapa? Mau maksa aku?" Guile hanya diam. Melihatnya diam, Jin Ping-er terkekeh lalu berkata, "Tapi kalau kamu bisa bikin aku mau cerita, ya mungkin aku akan cerita." Di bawah langit yang makin gelap dan pegunungan yang seolah menelan segalanya, senyum Jin Ping-er terlihat menggoda, misterius dan indah. Xiao Hui di bahu Guile tiba-tiba mengayunkan tongkat es mungilnya ke arah Jin Ping-er, seolah-olah ingin menantangnya. Guile berbalik dan berkata, "Ayo jalan." Ia langsung melangkah pergi. Di belakangnya, Jin Ping-er memandangi punggungnya sambil tersenyum kecil. Lalu dengan langkah ringan, ia mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka bertiga menghilang dalam kegelapan malam yang perlahan menyelimuti dunia. 若想入骨一探，恐怕一个人难以成事。 Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dinasti. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!